taraka sujud. Ya. Wa yu'idu kata Imam Malik, sholatnya harus diulang kalau tinggalkan sujud. Sholat lagi. Atau sujudnya enggak benar. Sholat lagi. Ya mau diapain? Harus disampaikan. Rasulullah itu kalau sholat kata Buhainah, idza shalla wa sajada farraja yadayhi. Rasulullah itu hatta yabtu bayadu ibtaihi. Beliau merenggangkan kedua tangannya. Jadi begini. Tidak begini. Sehingga nampak putih ketiaknya. Bukan berarti Rasulullah nggak pakai baju. Itu kalau dibuka kira-kira seperti itu. Dari Bara' bin Azib, Rasulullah apabila sujud itu fawada'a kaffai. Rasulullah itu kata Rasulullah, "Idza sajadta fada' kaffaika warfa' mirfaqaika." Kalau kamu sujud, letakkan kedua tanganmu, telapak tanganmu, hamparkan, warfa' mirfaqaika, kemudian kedua sikunya diangkat, dibuka begini. Hadis berikutnya dari Wa'il bin Hujr. Rasulullah itu apabila ruku' farraja asabi'ahu wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Rasulullah itu kalau ruku' tangannya begini. Mencengkram lutut, bukan begini. Dibuka tangannya. Ketika sujud baru begini. Tidak dibuka, tidak diiftirash, tapi dhamma. Tutup laki-laki ya tadi ya. Jadi kalau perempuan kalau sujud dan ruku ke dalam sikunya. Ruku itu ada dua kondisi. Kondisi cukup saja, kondisi sempurna. Kata Aisyah, saya pernah melihat Rasulullah itu sholat duduknya bersila. Oh, berarti kondisi sakit nggak masalah. Dalam sholat fardu, itu berdiri itu wajib hukumnya. Tapi ketika sakit, maka sholatlah duduk semampunya. Kondisinya yang enak gimana, namanya orang sakit. Itulah kemurahan di dalam Islam. Rasulullah itu kalau sholat setiap 2 rakaat itu beliau duduk sejenak sebelum naik. Lam yanhad hatta yastawi qa'idan. Namanya duduk istirahat setiap 2 rakaat. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis terakhir karena sudah dibaca kemarin ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, iltafata ilaina Rasulullah menoleh kepada kami faqala. Kemudian Rasulullah bersabda, kalau kamu sholat maka bacalah
at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Summa liyatakhayyar min ad-du'a a'jabahu ilaihi fayad'u. Kemudian hendaklah seseorang itu memilih doa mana yang dia sukai. Walin nisa'i kunna naqul qabla an yufrad alaina at-tashahhud wa li Ahmad anna nabi 'allamahu at-tashahhud wa amarahu ayyuhan nas. Jadi Rasulullah menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah mengajarkan tasyahud kemudian memerintahkan untuk diajarkan kepada orang lain. Ada versinya berbeda sedikit. Ya. Kalau yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad model tahiyatnya seperti ini. At-tahiyyatu wassalam at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Ya. Kalau kita at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Beda-beda tipis. Masyru'ud du'a pada tasyahud. Setelah tasyahud dianjurkan berdoa sebelum salam semaunya dari perkara dunia atau akhirat, lakin mahalluhu malam yakun fihi ismun, malam yakun fihi ismun, selagi tidak mengandung unsur dosa. Ini pendapat Imam Jumhur. Abu Hanifah mengatakan tidak boleh doa-doa yang lain kecuali doa-doa yang datangnya dari Rasulullah yang tertulis baik di dalam hadis atau Al-Quran. Wujub qiraati tasyahhud fi mawdi'ihi fi sholati wa huwa ruknun min raka'atil akhirah wa sunnatun fi raka'atis tsaniyah. Tasyahhud itu di dalam tahiyat akhir, di dalam duduk terakhir itu hukumnya rukun, wajib, sedangkan di dalam tahiyat dalam rakaat kedua itu hukumnya adalah sunnah. Dalam riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, Rasulullah mengajarkan begini, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu yang dipakai kita. Jadi dari riwayat Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sudah lengkap. Dari Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi dari Fudalah bin Ubaidillah qal, beliau berkata, sami'a Rasulullah SAW mendengar rajulan yad'u fi salatihi wa lam yahmadillah wa lam yusalli 'ala nabi. Ada orang salat doa, di dalam doanya tidak memuji Allah, tidak membaca selawat. Maka Rasulullah bersabda, ajilah hadza thumma da'a faqala, ajilah hadza thumma da'ahu, kemudian dipanggil oleh Rasulullah. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, idza shalla ahadukum falyabda' bi tahmidi rabbih wa sana'a 'alaihi. Apabila kamu sholat, maksudnya ya sholat, maka hendaklah di dalam sholatnya ya, maka hendaklah kamu memuji Tuhanmu. Apabila seseorang hendak sholat, maka hendaklah memuji Tuhannya dan membaca salawat kepada nabinya, kemudian baru berdoa. Maksudnya apa? Disyariatkan membaca tahmid dan salawat pada Nabi di dalam tasyahud. Ad-du'a ba'da tasyahud wa qabla salam wa yaqtasir fihi 'alal warid. Doa setelah tasyahud sebelum salam hanya diperuntukkan atau hanya khusus pada doa-doa yang warid datanya dari Nabi. Apa contohnya? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min
عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن المأثم والمغرم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Kalau lengkapnya, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu ma anta a'lamu bihi minni wa ma asraftu wa ma a'lantu ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Kalau ditambah wa min syarri fitnatil masiihid dajjal pakai syarri boleh. ومن المأثم والمغرم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. Baru assalamualaikum. Kalau mau ditambah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, kalau berdasarkan hadis yang ini cukup sampai faghfir li maghfiratan min indik warhamni. Dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, Bashir berkata, Bashir bin Sa'ad, wahai Rasulullah, kami diperintahkan untuk berselawat kepada engkau. Bagaimana berselawat kepada engkau? Maka Rasulullah berdiam. Rasulullah diam. Kemudian Rasulullah bersabda, qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu kama alimtum rawahu Muslim wa zada Ibnu Khuzaimah fa kaifa nusalli alaika id nahnu sallaina alaika fi salatina. Nah, dari hadis ini maka banyak orang yang alergi dengan kata sayyidina. Itu yang diajarin Rasulullah itu. Allahumma salli ala Muhammadin. Bagaimana kami berselawat kepada engkau ya Rasul ketika kami sedang salat? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Enggak ada sayyidinanya. Baru terjadi perbedaan. Yang masalah itu sekarang bukan sayyidina tak sayyidina, yang masalah yang tak sholat-sholat. Yang enggak sholat-sholat enggak diurus. Jamaah salat subuh Allah Subhanahu wa taala, membaca salawat di dalam tahiyat akhir hukumnya adalah wajib menurut Syafi'i. Kemudian kalau tidak ngerti dalam mengamalkan agama ini, nanya sama ahlinya. Jangan diam. Ya. Kemudian yang kedua, siwatnya salawat di dalam salat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Yang ketiga, ya kemuliaan para sahabat, syarfus sahabah wa hirsuhum ala dhabti ahkamiddin. Bagaimana sahabat ini ingin mengamalkan agama dan tidak keluar dari jalur-jalur aturan agama. Sampai padahal sebenarnya kalau enggak nanya enggak dijelasin lagi sama Nabi. Nanya dijelasin selawatnya. Padahal di depan Rasulullah cuma menyampaikan kan, kalau kamu sholat, kamu baca selawat. Nah, ini sahabat nanya lagi, gimana cara sholawatnya? Yang keempat, Masjidu Syarfi Sayyidina Ibrahim Al-Khalil. Di dalam sholat itu disebut nama Ibrahim, menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang mempunyai kemuliaan tersendiri dibanding Nabi-Nabi yang lain. Dan itu adalah qabulnya doanya Nabi Ibrahim ketika berdoa kepada Allah. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Nabi Ibrahim minta kepada Allah supaya diberikan keutamaan-keutamaan. Maka Allah jawab, wa tarakna alaihi fil akhirin, tinggalkan untuk Ibrahim itu pada orang-orang terakhir.
Jadi sampai sekarang nama Nabi Ibrahim itu selalu disebut. Berapa kali kita sholat, namanya selalu disebut. Berarti yang wajib 24 jam itu udah 5 kali. Kali seluruh dunia. Berapa? Ya, menyebut nama Ibrahim. Kata Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, kalau kamu selesai tasyahud, bacalah mohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. 1, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada azab neraka. Allahumma ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari azab jahannam. Yang kedua, min adzabil qabr, dari azab kubur, berarti azab kubur itu ada. Wa min fitnatil mahya wal mamat, yang ketiga dari fitnah kehidupan dan kematian. Yang keempat, wa min fitnatil masih dajjal, dari fitnah dajjal. Fikih hadisnya adalah adab kubur itu ada. Yang kedua, dajjal itu ada dan fitnahnya yang akan keluar di akhir zaman. 3, disyariatkan berlindung kepada Allah dari fitnahnya kehidupan dan kematian. Yang keempat, istihbabud du'a ba'da intihai tasyahud qabla salam. Sunnah berdoa antara tasyahud dan salam. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, kita sampaikan kepada orang lain. Nah, di akhirnya sambungannya ya, dari Abu Hurairah, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku doa yang bisa kubaca dalam salatku." Maka kata Rasulullah, bacalah, Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta waghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi kalau digabung semua jadi satu ya panjang. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wal mamat, min fitnatil masih dajjal, wa minal ma'sam wal maghram. Ada tambahan hadis lain itu, belum dibaca. Kemudian Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, baru assalamualaikum. Maka yang wajib itu adalah salam yang pertama. Sampai mana batasan hurufnya? Kalimatnya sampai mimnya alaikum. Sedangkan warahmatullahi wabarakatuh itu sunnah. Kemudian menoleh ke kiri itu sudah sunnah. Ya, nolehnya itu sunnah ya. Bacanya yang wajib. Untuk salam kedua hukumnya adalah sunnah semua. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.